Begitu banyak godaan, rem aja. Ada sesuatu yang kira-kira membahayakan, rem aja. Kalau kira-kira ada sesuatu yang menggoda kalian, rem aja, ya kan? Nah, next sama. Nah, kalau yang dibilang remaja ini bahasa Inggrisnya teenagers, teen. Nah, usia-usia yang dikategorikan dengan remaja yang ada dengan kata tinnya, ya kan? Nah, memang nakal-nakal dari kata ada benda-benda yang sedikit. Dari usia 13 sampai 19. Nah, ini yang dikategorikan kalau untuk gereja atau kategorial, inilah yang termasuk dengan remaja. Usia yang digabungkan kalian usia berapa sekarang? 15. Di bawah 13 masih ada nggak di ruangan ini? Masih ada di bawah 13. Oke. Ya, next sama. Nah, ini yang apa sih remaja itu? Kalau remaja perubahannya apa? Tadi Inang dokter mungkin udah kasih tahu. Secara fisik itu berubah. Baru perubahan psikologis, cara berpikir kalian juga akan berubah. Perubahan sikap kalian akan berubah. Perubahan kognitif, ini juga cara kalian melihat sesuatu, nggak lagi disuapin. Kalian sudah mulai diajak untuk berpikir. Kalian sudah mulai diajak untuk menganalisa sedikit-sedikit. Nah, lanjut Amang. Kemudian ini yang akan menjadi, saya akan cepat bahas supaya kita lebih banyak diskusi nanti. Tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi ketika kalian sudah memasuki usia remaja. Yang pertama, emosi kalian. Ini akan sangat tidak tertentu. Kadang kalau di rumah kalau minta uang jajan baiknya bukan main kan? Kalau nggak dikasih biasanya marah, ngamuk, dan lain. Artinya kalian masih kadang naik, kadang turun. Kalau mau ada maunya biasa baik banget. Tapi kalau udah nggak dipenuhin maunya biasanya ngamuk, ya kan? Ngambek, kunci kamar seharian. Semua dibanting kata. Nah, kemudian tantangan kalian di usia remaja adalah pergaulan. Ada begitu banyak nanti yang masuk godaan-godaan seperti yang dibilang sama Bapak Polisi tadi, Amang Manurung. Tantangan memasuki usia remaja. Pertama katanya dikasih gratis, dikasih free. Tiba-tiba nanti harus bayar. Tiba-tiba nanti harus diminta kita untuk ambil sana, ambil sini. Akhirnya ketergantungan. Kemudian pencarian jati diri, siapa yang punya idola? Biasanya kalau cewek-cewek Korea, Jepang. Baru apa lagi nih? Cina. Baru yang cowok biasanya salon, sepak bola, basket, dan olahraga yang lain. Atau yang suka balapan, ngoleksi poster pembalap, pemain bola. Yang hobi makan, ngoleksi foto Masterchef, ya kan? Dan lain sebagainya. Artinya kalian ingin mencapai sesuatu yang seperti idola kalian lakukan. Aku ingin seperti ini. Semua dikumpulin tentang dia. Yang cewek, aku mau jadi Agnes Monica nanti katanya. Semua tentang Agnes Monica dikumpulin. Atau aku mau jadi misalnya pemain sepak bola siapa sekarang terkenal? Kakak, ada yang mau jadi kakak katanya Lampard. Ada yang mau jadi bos ya. Nah, ini artinya kalian akan mencari saya seperti apa, idola saya seperti apa. Nah, ini berbakat seperti pelawak, dia mau jadi seperti Tukul. Berarti dia harus kumpulkan materi-materi seperti Tukul. Dia harus kumpulkan bahan-bahan lawakan nanti untuk diri dia. Kemudian berpacaran. Nah, ini kalau Amang Manurung tadi bilang kalau cewek bagai cermin. Kalau retak akan rusak dan tidak berguna. Buat cowok-cowok saya ingatkan, pacaran bukan seperti membeli buah. Berpacaran itu bukan diibaratkan seperti membeli buah. Siapa yang pernah nemenin mamanya beli buah ke pasar? Kalau orang beli buah biasa diapain dulu? Dicium dulu aromanya, baru dipegang-pegang, ya kan? Pernah lihat mama beli buah mangga nggak? Dicium dulu nggak mangganya? Dipegang dulu nggak? Pacaran bukan seperti itu. Nggak harus dicium dulu, nggak harus
pegang-pegang dulu. Jadi pacaran bukan seperti ibaratnya beli buah. Karena kalau udah pacaran melakukan seperti beli buah akan jadi seperti kaca yang retak atau rusak. Kalau udah rusak nggak bisa dipakai lagi kan? Melihat muka kita tiba-tiba potongannya udah 8 aja. Satu kaca udah retak, pakainya udah 8 kan? Nggak enak, ya kan? Ya silakan mau. Nah ini yang mau kita lihat. Kalian juga punya hak rupanya di tengah-tengah keluarga. Apa hak kalian sebagai seorang remaja di tengah-tengah keluarga? Yang pertama, pewarisan pola hidup. Kalian orang Kristen bukan? Ya. Tandanya orang Kristen kalian tuh apa? Rajin gereja. Pernah lihat bapaknya rajin ke gereja nggak? Pernah. Hah? Pernah? Pernah lihat bapaknya rajin berdoa nggak di rumah? Enggak. Jujur. Pernah? Kalau yang belum pernah, ini hak kalian untuk minta sama bapak sama mama, Pak, tunjukkan bagaimana cara berdoa yang benar, tunjukkan bagaimana cara membaca Alkitab yang benar di rumah. Ayo kita kumpul Pak di satu meja yang sama. Lihat bapak, lihat mama, pewarisan pola hidup sebagai seorang Kristen. Kalau kalian seorang Kristen bilang tadi rajin berdoa, rajin ke gereja, pernah lihat nggak bapaknya datang ke gereja sama mama bareng-bareng duduk? Pernah. Kalau pernah, ini yang dibilang pewarisan berjalan dengan baik. Kemudian sebagai seorang Batak, pewarisan budaya hidup sebagai orang Batak, ini hak kalian bertanya. Seperti misalnya bahasa. Kalau di sekolah minggu ada belajar bahasa Batak, kosakata tiap hari Minggu. Nah kalau di rumah jauh lebih dalam kalian tanya, Pak kalau begini mau bilang begini bahasa Batak apa sih? Kalau mau bilang begini bahasa Batak apa sih mah? Kira-kira seperti itu. Atau ke kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu juga. Nah yang terakhir, pewarisan teladan hidup sebagai orang tua. Suatu saat kawan-kawan remaja juga akan jadi orang tua. Tapi kalau kawan-kawan nggak tahu atau nggak dapat pengalaman dari orang tua, gimana kalian akan jadi orang tua nanti? Makanya sekarang waktunya banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari tahu. Lihat nasihat-nasihat orang tua, lihat pengalaman-pengalaman hidup orang tua. Ini kumpulkan sebanyak mungkin untuk kalian sekarang. Makanya ada rem aja. Jangan terlalu banyak dulu protes, ya kan? Kalau misalnya kita nuntut sesuatu nggak dikasih, jangan langsung protes. Rem aja. Tanya dulu, kenapa sih? Kapan Pak? Kapan Mak? Jangan paksa terus. Mak besok harus begini, Pak besok harus begitu. Oke? Next. Nah ini peran gereja. Abang kakak guru sekolah minggu ini sudah melakukan peranannya selama ini. Nah sekarang kalian bersiap-siap akan dihantar memasuki dunia yang lebih luas lagi, memasuki dunia yang lebih hebat lagi tantangannya. Ini dia, pewarisan tradisi beribadah sebagai seorang Kristen dalam persekutuan atau kategorial remaja. Kalau kalian nanti masuk, kalau kita sudah punya persekutuan remaja yang aktif lagi, ini juga hak kalian untuk bisa bernyanyi lagu pujian gereja dengan baik dan benar. Ini hak kalian. Makanya pakai hak kalian dengan baik. Kemudian kalian juga punya hak untuk diajari berdoa, untuk diajari memahami Alkitab jauh lebih dalam lagi. Kemudian juga bersama dengan orang tua dan seluruh jemaat, kalian punya hak untuk dijadikan sebagai sahabat yang baik. Caranya minta waktu mereka, minta tenaga mereka, minta pikiran mereka untuk membantu kawan-kawan melalui masa remaja. Kemudian yang ketiga, ini bahagian dari majelis jemaat kami, abang kakak guru sekolah minggu atau amang dan inang sintua kita, untuk pembekalan kalian di sisi spiritual dan etika hidup yang alkitabiah, cara-cara hidup sesuai dengan Alkitab. Kalau tadi amang Manurung bilang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Di mana tertulis? Coba buka Lukas. Gurunya kita malas, nanti anaknya. Ambil. Lukas 10 atau Lukas 16? Lukas 10 atau Lukas 16?
Baca. Lukas berapa? 16. Lukas tuh di perjanjian lah baru. Setiap perkara dalam kecil. Lukas 16 Ayat 10 sampai 12. ayat 10 yang utama. Coba baca sama-sama. 3, 2, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Nah, kalau kawan-kawan bisa sukses untuk rem aja, ini kan perkara yang kecil di rem aja, maka kawan-kawan juga akan dikasih perkara yang besar ketika masuk usia dewasa.